Oke, sebelum kita mulai sharing session pada sore hari ini, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat sore Bu Melani, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Mbak Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu, Alhamdulillah. meskipun di sini sedang hujan deras, Alhamdulillah. Sama di sini. Hujan dari tadi Mbak. Nggih Bu, kebetulan juga sedang sedikit mati listrik, jadi perlu mencari tempat. Maaf ya Bu, sedikit telat. Nggak apa-apa. Ya, nggak Oke. apa-apa. Nggih, mohon izin memperkenalkan Ibu. Oke, sore hari ini DDV Jogja akan mengadakan sharing session dengan Wonder Home Library. Di sini ada Bu Melani selaku founder Wonder Home Library. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit ya Bu. Nama lengkapnya Ya, ya. Ibu Siti Melani, lahir pada Bogor, lahir di Bogor 20 Juni 1979. Sekarang kesibukannya mengurusi Wonder Home Library dan guru bahasa Inggris di TK Tunas Bangsa. Masya Allah sama Bu, saya juga guru bahasa Inggris. Monggo Ibu. Siap. Alhamdulillah bisa sharing-sharing nanti Alhamdulillah. kita ya collab ya. Ya Bu, Alhamdulillah. Oke, Siap, siap. sebelumnya Bu, eh, sebelumnya mohon memperkenalkan Wonder Home Library itu apa sih Bu? Karena saya juga masih awang-awang, tapi tadi saya kepoin Instagramnya sambil sela-sela ngajar itu kok keren sekali, ada kafe tapi seru gitu loh Bu. Mohon untuk memperkenalkan apa itu Wonder Home Library. Monggo Ibu. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih kepada volunteer dompet duafa ya dari ini ya. Iya, Ya, Jogja. sudah apa memberikan ya Jogja ya yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing sedikit banyak tentang Wonder Home. Nah, Wonder Home Library itu apa ya semacam rumah literasi ya. Tapi yang kita ini Wonder Home rumah literasi berbasis masyarakat dan lingkungan. Jadi seperti TBM kalau di Jogja atau di tempat-tempat lain itu kan banyak menggunakan TBM Iya, ya istilahnya ya, iya. Taman Bacaan Istilahnya TBM Masyarakat. Tapi yang kita menjadi menggunakannya masyarakat. perpustakaan dan Wonder Hmm, Home namanya gitu ya. Dan iya. diharapkan bisa menjadi wadah atau pusat sumber belajar apa yang memberikan apa layanan dan ruang belajar buat masyarakat banyak. Oh, oke, Bu. Oh iya, Bu, kalau di tempat saya, kebetulan saya dulu kan juga ini, Bu, sedikit aktif di literasi itu juga modelnya TBM. Makanya saya tadi pengen tanya, ini tuh sama kayak TBM atau enggak? Alhamdulillah terjawab oleh Ibu. Ya, Jadi, ini, betul. Ya nanti kita kira-kira, ketemu Bu, sharing-sharing ya. oke, Bu, siap. Oh iya, Ibu, ini Wonderham Library itu didirikan kapan, ya, Bu? Didirikan 2 tahun yang lalu baru sih sebenarnya. Masih kalau bayi Oh, kan 2 tahun itu lagi lucu-lucunya dan masih belajar masih berjalan ya, semangat. masih belum lancar berjalannya. Nah begitu pula Wonder Home Library ini kan baru 2 tahun ya, dan kita ya launching waktu itu buka pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pas Masya pandemi. Allah. Ini minum ya. Nggih. Nah. Sebenarnya kalau boleh tahu alasan Ibu mendirikan Wonderham Library itu apa sih Bu? Mungkin bisa jadi motivasi saya dan teman-teman yang lain untuk mendirikan tempat literasi yang sama. Iya, perlu perlu nanti kita kolaborasi biar tambah besar dan tambah kuat ya. Alasannya Amin. sebenarnya ya ada beberapa alasan sebenarnya. Hanya saja alasan yang paling utama itu adalah pengalaman ya, pengalaman ketika kami sekeluarga diberi kesempatan untuk eh, tinggal di Amerika dan ya, selama 9 tahun lebih. Dan itu apa di Amerika itu ada tempat yang luar biasa itu tempat
belajar bersama dari bayi atau dari orang hamil lah ya, dari orang hamil karena bayinya yang di dalam perut tuh juga perlu di apa dari sejak awal gitu ya Hmm. diperkenalkan dengan baca macam-macam sampai dengan orang-orang yang sudah lansia ya gitu. Itu tempat yang menyenangkan, mereka belajar di situ. Kemudian kayak tempat refreshing gitu ya. Pulang kerja mereka ke situ. Pulang sekolah anak-anak juga maunya ke situ gitu ya. Nah, di weekend instead of kayak pergi ke pantai gitu, mereka maunya ke perpus gitu. Nah, itu namanya perpustakaan. Jadi ini kan keren banget. Jadi saya terinspirasi lah membuat seperti itu. Dan daya bacanya kan tinggi ya di sana. Jadi ketika Iya, anak ke iya. library itu, termasuk anak saya gitu ya, pinjem buku itu mereka nggak bisa tuh pinjem dua, tiga gitu nggak. Pinjemnya tuh kayak satu file gitu. Dan anak-anak tuh mesti baca seminggu itu satu file apa, dua file, satu file buku itu bener-bener luar biasa gitu. Begitu pula di sekolah, saya juga di sana kan ngajar preschool. Anak-anak itu kalau lagi duduk bersama makan snack gitu, apa tradisinya itu membaca buku. Jadi mereka bawa buku yang satu file gitu banyak, terus kemudian ditaruh di depan meja, terus minta gurunya tuh bacain gitu. Dan itu terus menerus seperti itu. Nah, makanya saya kan kayak terinspirasi ya. Pengen itu budaya Hmm. membaca itu saya juga terapkan atau ya mengajak yang lain juga untuk makanya Iya, betul sekali ya, Bu. Oh, oke, Bu. Tadi Wonder Home Library itu di daerah mana, gitu, Bu? di ini Tempatnya Mbak Wonder Home Library. ya di Mejing Wetan, Ambar Ketawang, Gamping, Oke. Sleman. Hampir nanti. Oke. Saya tadi sudah Google Maps, tidak terlalu jauh, Bu. Insya Allah kalau ada libur ngajar, nanti Siap. bisa main sambil belajar literasi lagi, Bu. Insya Allah, amin. Sama-sama lah, sama-sama sharing ya. Oke. Oke. Sebenarnya target mendirikan Wonder Home itu sama kayak tadi kan, mohon maaf alasannya Ibu, karena di Amerika kan dulu itu anak-anak kecil juga pada belajar. Kalau targetnya sekarang di Wonder Home itu kira-kira untuk siapa sih, Bu? Untuk anak-anak, remaja, atau sampai tua sekalipun? Gimana? Sebenarnya kan kita nggak punya target khusus ya, kayak teritorial, usia, gender, kelas ekonomi, kelas sosial, apa kelas edukasi, education gitu nggak. Jadi memang untuk Wonder Home untuk semua gitu ya. Tapi terutama kita apa prioritaskan tuh kepada anak-anak ya. Karena kalau udah orang-orang Hmm. tua gitu ya, walaupun misalkan mereka kita tetap ajak gitu ya dalam beberapa kegiatan, tapi agak susahnya mereka sudah pada kesibukan masing-masing, sudah pada stigma yang buat apa baca gitu, hidup buat apa gitu kayak apa sih intensitasnya membaca buat mereka gitu ya, kecuali mereka yang bergulus di dunia akademis gitu ya, jadi guru, jadi apa, jadi yang butuh benar-benar tambahan ilmu dan pengetahuan. Kalau ibu-ibu rumah tangga ini kan buat apa ya baca gitu kayak gitu. Padahal Iya. penting sebenarnya untuk mendidik Iya. anak-anaknya. Tapi akhirnya kita targetnya yang memprioritaskan anak-anak yang masih bisa kita istilahnya bentuk ya, kita ajarkan, kita bentuk, kita ajak gitu. Walaupun nggak mudah sih, tapi ya insya Allah terus berjalan. Kegiatannya biasanya apa aja sih, Bu? Selain misal kayak membaca atau apa? Tadi saya juga ini kepoan ada podcast juga ya, Bu? Ya, siapa yang mau podcast? Ayo datang ke sini nanti kita podcast bareng. Ya ada podcast nih Mbak. Jadi kita karena kemarin pandemi kan orang nggak bisa datang gitu ya. Ya udah kita aja yang datang ke rumah masing-masing lewat podcast gitu ya. Terus ada les, kreasi, apa? Ya banyak banget sih sebenarnya. Apa? Kegiatan-kegiatannya banyak banget sebenarnya. Kegiatan anak-anak ya terutama kita. Ibu-ibu juga ada, mak-mak, bapak-bapak dulu juga ada, sekarang belum mulai lagi sih. Remaja juga ada, nanti sebentar lagi ada TUFO, pengajian juga ada insya Allah. Itu kegiatannya setiap hari, Bu. Kalau les itu Kegiatannya. setiap hari.
Kalau stres setiap hari. Hmm. Kalau kreasi seminggu sekali. Kalau podcast itu nanti ada jadwal ya. Ada jadwal, terus tergantung narasumbernya, misalnya kapan, dan hostnya juga kapan bisanya. Kalau untuk kayak apa namanya, acara-acara science camp setahun sekali, acara bantuan sembako setahun sekali, Idul Fitri misalkan, ada sedekah Jumat juga tiap Jumat. Terus Oh, Masya Allah. ada juga apa namanya, bukhan itu juga ada, apa nanti kita adakan lagi insya Allah. Terus ada lomba-lomba, ada pesantren kilat juga. Terus ada apa, banyak banyak sih, banyak kegiatannya. Ya, kira-kira sekarang itu jumlah peserta, apa Ibu sebutannya, peserta didik atau Iya adik-adik boleh. literasinya itu Iya, berapa Ibu? sekitar berapa kalau dihitung ya, 40 atau berapa gitu Oh, Masya yang terlist Allah. ya, yang terlist, tapi datangnya nanti nyicil apa kayak gantian gitu kadang. Karena kan ini Iya, gratis, jadi kadang juga ada kalau kurangannya ya. Gratis itu kadang datangnya eh, kadang nggak apa, kadang semaunya gitu, tapi ada yang sangat rajin dan sangat disiplin gitu. antusias Ibu. Dan itu malah kerasa hasilnya tuh, kelihatan hasilnya akhirnya gitu. Yang malas-malas kadang jadi nggak ini ya, nggak jadi susah ininya Kurang ya dapat Ibu. hasilnya kalau Karena effortnya kurang berarti hasilnya juga kurang betul. gitu ya Ibu. Minimal minimal, jadi aduh kok lama ya ngelihat hasilnya, tapi jadi seneng aja sih sebenarnya kalau ada yang Iya, rajin tuh kemudian kelihatan gitu dalam beberapa hari, dalam seminggu 2 minggu kok progresnya bagus gitu, itu happy banget sih. iya Ibu. Berarti itu lesnya mapel, all mapel atau misal Enggak. dispesifikan ke English atau apa-apa gitu Bu? Enggak, yang kita jadwalkan untuk sementara ini adalah Calistung buat anak-anak ya, bahasa Ya. Inggris, matematika. Kemudian, kalau dulu kita pernah ada bahasa Arab, tapi sekarang gurunya masih apa, volunteernya lagi sibuk banget, belum buka lagi. TOEFL juga ini baru mau dibuka lagi, rencananya minggu ini insya Allah, pengajian juga. Dan mapel kayak ini sebenarnya kita mendampingi sih Mbak, menemani anak-anak belajar ya. Kalau Hmm. misalkan apa, ada anak yang punya apa, PR-nya tuh apa, bahasa Jawa ya, gimana cara nulisnya gitu, terus mengartikannya. Nah kan banyak yang nggak tahu Iya. tuh. Nah ada tuh salah satu volunteer kita jago banget, namanya Bu Nana atau Bu Herni. Nah itu dia Mbak bisa menemani gitu. Jadi fleksibel Mbak. Kalau ada anak misalkan butuh, aku punya PR tematik ini minta tolong, itu kita bantuin. Jadi fleksibel aja Oh, nggih. pendampingan. Ini Bu, sih kan ada kayak tantangan, kesulitan, karena dulu saya kan juga pernah ikut di literasi itu, tantangannya tuh bener-bener kayak Masya Allah banget ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, tantangan dan kesulitannya mendirikan sampai sekarang itu apa aja sih Bu? Apa ya, kita tantangan kesulitan. Sebenarnya banyak, tapi kita nggak mengatakan itu tantangan atau kesulitan ya, tapi challenging gitu, Ya, kayak challenge. apa ya, challenge ya, apa membuat kita jadi termotivasi ya. Yang pertama memang perbuatan buruk, perbuatan baik itu juga tetap kita niatnya baik ya, tetap ada aja ya, ada yang curiga, tetap ada yang berpikir negatif, tapi kita keep moving ya, move on kalau bahasa ini ya, bahasa sekarang, move on, terus kita buktikan aja dengan karya, tidak harus berkata-kata, tidak harus menjelaskan, kita tidak menjelaskan kepada semua orang bahwa kita begini, tidak apa-apa mereka mau mengatakan kita apa, yang jelas kita tunjukkan aja dengan apa namanya, dengan karya dan kegiatan yang positif gitu ya. Yang kedua, volunteer ya. Kita banyak banget kegiatan, dan ini masih banyak yang belum kita lakukan nih, yang butuh banget SDM-nya. Nah ini SDM-nya Mbak kekurangan gitu Mbak, makanya Mbak ikut ya. Nanti teman-teman di sini juga ikut ya. Kita kekurangan SDM-nya untuk bawa host di podcast, untuk membawa ini macam-macam, untuk ngajar macam-macam. Tapi untuk ngajar kali ini alhamdulillah untuk Calistung ini lumayan banyak ya yang ngajar. Jadi kita banyak apa, nggak kekurangan. Tapi untuk yang lain-lain kita masih banyak kekurangan
volunteer. Yang ketiga itu ya banyak sebenarnya. Ini anak-anak untuk membaca itu kan tidak mudah, apalagi ini kan era digital ya, era akses dari macam-macam informasi dari segala penjuru dunia masuk, terus banyak 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 isu-isu menarik, banyak gosip dah, pokoknya banyak hoax dan macam-macam. Itu mereka lebih tertarik membaca WA, membaca kayak gitu ya daripada buku. Nah itu apalagi game sekarang anak-anak ya gitu. Jadi lebih tertarik mereka baca-baca dan main game gitu. Nah itu tantangan buat kita. Nah akhirnya para pengurus Wonder Home itu juga bikin kayak semacam hadiah buat anak-anak yang membaca buku berapa misalkan. Anak-anak yang baca buku 3 nanti dikasih hadiah ini. Anak-anak baca buku ini kasih voucher makan gratis, minum gratis di Wonder Home, Wonder Cafe gitu-gitu sih. Wonder Cafe. Nah, intinya Wonder Cafe ya Ibu. Wonder Cafe tapi sekarang ganti teras kopi baca. Kopi baca. Iya. Terus kemudian juga tantangannya itu manajemen juga sih, kayak kita karena sosial ya, kita kan ini lembaga sosial ya, jadi manajemennya kurang rapih ya dari untuk pengelolaan medsos, media sosial. Kita punya website, punya Wonder Home channel di YouTube, punya IG ya. Nah itu IG-nya kurang terurus, kan kurang, jadi kegiatan itu tidak terpublikasi ya, tidak tersosialisasikan kepada masyarakat gitu. Dan juga di Wonder website-nya juga sudah sama ini vakum gitu. Tapi kalau di YouTube lumayan masih kepegang. Tapi sekarang udah mulai admin baru di IG, jadi insya Allah akan terus diupdate kegiatan-kegiatan di Wonder Home itu. Amin. Oke, Ibu mohon maaf tadi kan Ibu menyinggung masalah kurangnya relawan. Ini ada yang komen pengen jadi relawan Bu. Kira-kira caranya gimana Bu kalau misalnya mau jadi relawan literasinya di sana? Menghubungi Ibu atau DM ke akunnya kira-kira? Boleh, DM ke akunnya Wonder Home Library ya. Boleh. Nanti kita follow up insya Allah. Makasih loh udah mau jadi keluarga besar Wonder Home insya Allah ya. Oke, siap Ibu. Kayak tadi ada yang komen mau pengen jadi relawannya, silakan nanti bisa DM ke Wonder Home Library ya Bu, akun Instagramnya ya Bu. Ya, betul. Tadi cara mengatasi tantangannya sudah dijelaskan Ibu, terima kasih. Kira-kira ada agenda terdekat tidak Bu? Karena mungkin biasanya kan kalau di tempat-tempat tempat-tempat TBM setiap ada momen itu kan nanti ada kegiatan Bu, misal kayak Hari Ayah, tempat saya dulu kalau Hari Ayah itu kita mengadakan dongeng temanya ayah gitu Bu. Kalau kira-kira di Wonder Home Library ada nggak Bu kegiatan terbaru atau planning ke depannya, kegiatan apa gitu? Ada. Jadi ini kan kita mau TOEFL ini baru mulai lagi, itu baru yang akan datang. Dan juga kita mau bikin Wonder pesantren ya. Nanti akan ada kajian-kajian atau bedah buku seputar buku-buku tertentu yang yang agak-agak berat, agak-agak berat. Nanti setiap habis maghrib misalkan di Wonder Home itu akan diadakan pengajian seperti itu ya. Dan juga ada emak-emak mengaji. Nah, insya Allah akan ada emak-emak mengaji katanya. Emak-emak itu mereka kan ada emak-emak itu belum bisa ngaji atau mereka malu kalau ke masjid atau mungkin kemudian mereka minta mengaji di Wonder Home, makanya kita insya Allah fasilitasi. Jadi sebenarnya Wonder Home itu tidak menyediakan semua tidak bisa semua dilakukan, hanya bisa memfasilitasi. Misalkan ada nih yang mengusulkan, Bu, ini dong Wonder Home ngadain ini. Nah kita insya Allah memfasilitasi. Dan kita datangkan narasumber, kita carikan volunteer yang bisa gitu. Jadi nggak kita tangani semua, ayo bisa semua gitu. Jadi nggak. Jadi kayak saya misalkan hanya bisa ya udah saya dilakukan itu aja. Tapi kalau ada yang minta diadakan pelatihan apa, insya Allah kita datangkan sumber-sumber yang yang benar-benar di bidangnya gitu ya. Dan juga kita kegiatan-kegiatan yang lain itu kita punya Wonder Green. Kita itu dibagi 4 sebenarnya program itu. 5 apa 4 ya? Punya 4. Salah satunya literasi pustaka dan budaya. Itu les kreasi. Jadi kita ada kreasi juga setiap minggu sekali.
Terus kegiatan-kegiatan mengaji, kegiatan-kegiatan yang berbau pustaka, sains camp, bukhan, terus kemudian pesantren kilat di bulan Ramadan, buka bersama, macam-macam di kegiatan pustaka. Ada baca buku, bedah buku, ada review buku gitu-gitu ya. Nah, untuk literasi kewirausahaan juga kita pernah ada pelatihan digital marketing gitu, ibu-ibu yang mau mengembangkan usahanya dan lain-lain. Juga kita mengundang chef yang yang lumayan gitu ya, terkena. Kita demo makan, bikin snack-snack gitu lah. Harapannya ibu-ibu bisa dengan keahlian membuat kue itu nanti mereka buka buka orderan atau apa. Yang kedua, kita juga buka the market. The market itu di perumahan, ibu-ibu suruh masak kue karena itu pandemi waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Waktu pandemi banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian ya, kehilangan pemasukan dan sebagainya. Kemudian kita bareng-bareng mengusulkan bahwa yuk kita koleksi, kita ngobrol sekali sama ibu-ibu yang membutuhkan, kita minta mereka masak, kemudian kita jualkan di the market. Nah, alhamdulillah itu lumayan sangat membantu, dan sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Walaupun sekarang harapannya dulu itu keuntungan kita ambil 10% Mbak, dari hasil penjualan, dan itu omsetnya bisa sampai lumayan banget ya. Tapi dulu itu harapannya uangnya bisa untuk kegiatan Wonder Home. Jadi kita bisa membiayai sendiri kegiatan Wonder Home ya, mandiri secara finansial ya, nggak usah minta-minta ke donatur gitu. Modal awalnya dari ibu. Enggak, mereka masak sendiri di rumahnya masing-masing, terus dibawa kayak itu loh, jajanan pasar. Oh iya. Nah, itu cuma sekali dalam seminggu, jadi hari Ahad. Nah, hari Ahad itu kita jejer di depan, terus kemudian jualan semua pada store, ada berapa kuenya macam-macam kita jualkan. Nah, yang terjual itu kita potong 10%. Nah, dulu itu harapannya uang 10% itu untuk kegiatan di perpustakaan. Tapi kenyataannya sekarang kita serahkan ke pengurusan pengelolaannya ke luar Wonder Home. Tapi sekarang alhamdulillah masih jalan gitu, dan omsetnya lumayan juga, masih ada. Sangat bermanfaat. Terus ada juga ini yang Wonder Green ya. Wonder Green ini itu Mbak, jadi kita punya tabungan sampah. Jadi kita pun memberikan sosialisasi pendidikan, edukasi memilah sampah basah, sampah kering ya. Nah, sampah basah itu berikutnya insya Allah. Nah, ini sampah kering kita kita memberikan edukasi, pertemuan di Wonder Home. Kemudian kerjasama dengan RT 3. RT 3 itu di mana Wonder Home berada, hingga di RT 3 itu kita kerjasama. Terus kemudian kita buka Wonder Green. Wonder Green itu tabungan sampah buat warga. Jadi warga semua mengumpulkan sampah di kita sebulan sekali. Nanti 10% juga potongannya untuk biaya operasional dan macam-macam. Dan itu alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, dan alhamdulillah juga sudah banyak ini pesertanya. Nasabahnya udah banyak banget. Keren sekali Bu. Kira-kira target kedepannya Wonder Home itu apa ya Bu? Target ke depan, misal kayak punya rencana apa gitu, selain tadi kan ada kegiatan baru, misal ada nggak buat target ke depannya Wonder Home Library itu pengen buat apa gitu? Sebenarnya targetnya selalu sama, bahwa kita itu melakukan semua karena Allah. Kita selalu harus selalu meluruskan niatnya, bahwa kita itu melakukan ini karena Allah dan harus selalu situ. Dan intinya adalah kita harus bermanfaat buat semua orang. Sekecil dan sebesar apapun kita tetap harus harus selalu bermanfaat di Wonder Home itu ya. Dan target saya membuat, kita kemarin itu ada rencana kolaborasi dan sudah diokehin sehingga kita bikin proposal yang bagus, konsep yang jelas, kolaborasi dengan Lajismu Jogja. Nah, itu udah oke lah ya, tinggal kita ngajuin ininya, budgetnya, dan namanya nanti pesantren Wonder Trend, pesantren, dan nanti namanya pesantren digital mahasiswa. Jadi tidak hanya
perpustakaan, tapi juga mengaji digitalnya gitu, mengkaji digital, bagaimana ke depannya teknologi macam-macam gitu. Oke, Masya Allah Dan juga sekali ya, ini, Bu. dan ya dan ini kan ya apa, dan kan kita kan lesnya itu lesnya gratis ya. Nah, lesnya gratis, alhamdulillah banyak banget volunteer yang mengajar, dan mudah-mudahan berkah buat semuanya ya, karena ini menjadi Amin, amin. amal jariah ya, mudah-mudahan jadi amal jariah dan jadi apa namanya, legasi apa yang terus mengalir ketika walaupun kita sudah tiada ya. Hmm. Nah, kedepannya ini lesnya ini sebenarnya gratis, cuman sekarang itu ada yang minta bayar. Oh, Dia nggak mau kalau gratis, misalkan Bu, lesnya bayar berapa? Oh, ini gratis. Oh ya udah, saya nggak mau gitu ya, ada yang pengen bayar. Jadi kedepannya ini dalam beberapa bulan ini, insya Allah ini nanti rapatnya kita mau rapat di Solo gitu ya, sekalian acara Muktamar Muhammadiyah ya. oh, Kita nggih, mau nggih. rapat pleno untuk pembukaan itu apa, les berbayarnya, karena nanti tetap yang ini tetap les gratis, yang ini nanti ada yang berbayar. Jadi ada orang tuh memang pengen berbayar ya, jadi lebih profesional mungkin dipikirnya gitu ya. Nah, untuk Nggih. yang gratis tetap jalan, dan setiap orang yang membutuhkan, dia nggak punya apa ekonominya secara luas gitu ya, secara ini boleh ikut yang gratis gitu. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke, harapannya Ibu selain yang tadi ada nggak Bu harapan-harapan yang lain buat Wonder Home Library ke depannya? Misal pengen buka cabang di mana gitu. Ada sebenarnya ya, karena ini ya nggak eh, dari dulu sebenarnya pengen, tapi kan pada dasarnya harus tetap kegiatan yang bermanfaat, intinya itu. Tapi kita punya harapan ke depan itu punya tempat sendiri. Jadi ini kan Hmm. masih ngontrak ya, udah ini Oh, masuk tahun ke berapa? Dari 2019 sebenarnya kita ngontraknya ya. Jadi sampai hampir sekarang masih 3 ngontrak. Jadi tahun. berharap, mudah-mudahan doanya semuanya kita punya lahan Amin. sendiri, tidak harus ngontrak Amin. lagi. Mudah-mudahan nanti Allah kabulkan. Ya, itu harapan yang terbesar buat kedepannya juga. Tapi yang jelas harus Oke, tetap menebar manfaat sih, intinya itu. oke. Ibu kepikiran nggak buat collab sama misalkan operasi perangkat daerah atau sama organisasi lain atau TBM yang lain? Pada intinya kita selalu terbuka untuk kolaborasi dengan siapa saja, dengan masyarakat, dengan perangkat desa, dengan pemerintah, dengan berbagai ormas, dengan berbagai lembaga, apa namanya, komunitas dan macam-macam, kita selalu terbuka untuk kolaborasi. Tapi untuk dengan pemerintah ini kita kan tergabung dengan forum TBM Sleman. Jadi Hmm, dikelola langsung oleh forum. Nanti ketika dia yang akan terus beraudiens dengan pemerintah, nanti ketika ada program-program dia share ke TBM di bawahnya. Gitu. Jadi melalui itu biar tertata aja gitu, biar merata juga gitu. Tapi kalau kemarin kita juga ada ajakan untuk kolaborasi podcast dengan kita. Kalau kemarin itu dengan SMA, dengan madrasah digital gitu, dengan isyarat kalam, dengan apa lagi satu lagi apa gitu, ada kita juga kerjasama ya, kolaborasi. Dan ini kemarin itu ada yang ngajak kolaborasi podcast juga dengan apa pemuda apa namanya, pengusaha muda binaan dinas koperasi Jogja. Mudah-mudahan nanti ada follow up-nya gitu. hmm. Berarti itu podcastnya temanya itu bebas, Bu? Bebas, Atau bebas. harus yang tentang literasi gitu? Bebas. Literasi, literasi kalau diartikan secara sederhana kan memang yang berkaitan dengan membaca, menulis ya, kayak gitu Hmm. berhitung. Cuman secara luas kan literasi tidak hanya itu ya, sekarang lebih Hmm. meluas gitu ya. Nah, kemudian kita lebih ke berbagai apa namanya, tema ya. Tapi nanti yang misalkan contoh salah satu volunteer kita Dian, itu juga dia bawakan khusus tema-tema ke apa, ke remajaan anak-anak muda, tema-tema yang apa istilahnya, yang sedang kekinian gitu ya. Terus ada Fahmi sama Putri kemarin juga itu tentang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu. Mereka Hmm. hostnya.
Nah, kalau untuk dosen juga ada yang nge-host gitu, yang volunteer juga, Bu Rika, dosen UIN. Itu juga dia Wonder Talk. Jadi dia juga nge-host tentang apa, tema-tema tertentu, tentang anak-anak, tentang parenting, dan macam-macam. Kalau Pak Syifa sebagai founder Wonder Home Library ini biasanya dia susah, berat-berat. Saya juga berat itu ngadainnya. Ya tema-temanya banyak yang berat-berat gitu ya. Tapi kalau Oh iya, saya iya. juga bawain beberapa tema, tapi saya lebih ke ABK sih, anak berkebutuhan khusus gitu. Berarti di situ juga ada anak-anak ABK cukup banyak ya, Bu? Kalau yang belajar sayangnya belum ada. Ada satu apa dua orang, tapi belum belajar sih, masih main aja. Itu masih, dan itu tetangga dekat kita, saudara kita, dan juga dia volunteer juga di kita orang tuanya. Dan dia welcome banget kita welcome banget ya di apa di Wonder Home. Main atau apa gitu. Kita sediakan mainan juga Mbak di Wonder Home. Jadi anak-anak itu selain nanti les juga mereka pada apa udah bosan bosan belajar, main-main, seru mainnya. Iya. Tapi ya jadi senang sih ya. Oke, Iya. Bu. Tapi Berarti kedepannya mudah-mudahan sih ada fasilitasnya pendampingnya. Kenapa? fasilitasnya di Wonder Home itu apa aja ya, Bu? Kan tadi ada kafe, ada perpustakaan, ada apa aja sih, Bu? Fasilitasnya Sebenarnya kira-kira. jangan terlalu berpikir yang wah kafe wah gitu. Enggak, sebenarnya teras kopi. Jadi lebih ke Hmm, ya kayak tempat nongkrong kecil-kecilan, kantin. Ya kayak kantin bisa duduk-duduk sambil baca gitu. Ya ada gitu ya kafenya. Kita namakan teras kopi ya. Terus ada ya tempat belajar, tempat podcast, tempat baca gitu. Nah, ini rencananya mau juga nge-setting tempat bermain anaknya, kayak ruang bermain gitu. Sekarang mainnya soalnya masih di mana aja, jadi berantakannya oh, kemana-mana. Makanya nanti insya Allah dibikinkan itu. Nah, salah satu kendala, bukan kendala ya, tapi ya gimana ya, saya nggak tahu ngomongnya apa. Yang jelas kita pergunakan aja fasilitas seadanya gitu ya. Ya disyukuri aja seadanya gitu. Pengennya buka punya ada ruangan ini gitu. Pengen ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Tapi kan karena kita belum punya ruangan sendiri ya dan kita masih kontrak, ya udah seadanya gitu. Jadi pengen ada tempat khusus belajar, khusus bermain itu kan belum terrealisasi ya. Tapi untuk belajar insya Allah ada gitu. Untuk bermain belum ada. Sebenarnya itu ruang belajar kita ada dua juga gitu. Tapi dipakai main anak-anak juga boleh. berarti cukup luas Fleksibel Ibu aja. tempatnya Ibu. eh yang penting luas hatinya deh. Kalau luas hatinya itu tempatnya jadi luas aja. Iya, Bu, Masya Walaupun Allah. umpet-umpetan. Nanti saya share di Instagram Wonder Home Library bagaimana kita mengajar anak-anak di satu ruangan dengan 10 orang, 12 orang sampai umpet-umpetan gitu, it's okay gitu. Tapi karena hati kita semuanya riang gembira dan luas, jadinya insya Allah rasanya bahagia dan luas aja gitu. Ya pengennya sih ya pengennya ya idealnya itu lebih besar lebih lebih luas anak-anak bisa bereksplor lebih bebas lagi gitu ya lebih leluasa tapi insya Allah nantilah ke depannya gitu Oke. main aja nanti nggak saya Iya, nggak Ibu, jangan insya berpikir Allah. yang wah-wah gitu ya pokoknya nanti lihat aja seadanya ya mohon doanya. Oh, iya, Ibu. Kira-kira Ibu punya nggak motivasi atau nggak saran buat kita yang muda-muda ini biar tergerak hatinya untuk jadi pejuang literasi? Saya nggak bisa mengatakan saya pejuang literasi juga sebenarnya ya. Saya hanya mengajak barengan yuk. Saya Iya. juga butuh soalnya gitu ya. Saya butuh diajak, tapi nggak ada yang ngajak ya. Udah saya yang ngajak duluan gitu ya. Sebenarnya biar barengan aja. Jadi kalau barengan itu ada komunitas, ada paguyuban itu kayak saling mengingatkan gitu ya, saling Iya. memotivasi gitu ya. Jadi saya penggembira juga jadinya. Jadi tidak kalau dikatakan pejuang literasi terlalu berlebihan buat saya gitu ya. Nah, eh, apa sih sebenarnya ya? Kenapa sih melakukan hal kayak gini gitu? Apa nggak ada uangnya gitu ya? Nggak apa Iya. sih gitu? Kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan? Orang-orang pada kerja sibuk ini ngurusin kayak gitu kayak nggak ada kerjaan gitu ya? Iya, Bu, Eh, sering banget kan yang dibilang kayak gitu. nah, Misal kita pengen betul. ikut band-band ini, tapi tiba-tiba ngapain? Nanti nggak ada uangnya, capek, gini-gini. Kita udah bikin ini juga pesertanya misalkan, jadi nggak ada orangnya, tapi kita balik lagi sih sebenarnya ke panggilan hati ya.
Terus hidup ini untuk apa? Hidup ini terus cari uang, terus setelah punya uang, terus mau apa gitu ya. Terus kalau hidup aja, hidup aslinya, hidup aslinya. Normalnya kan lahir, besar, sekolah, menikah, punya kerja dulu, menikah, punya anak, sibuk, terus kemudian meninggal, tua dan meninggal gitu. Apakah hanya itu aja gitu? Apakah hanya itu aja? Mau kayak gitu aja, lurus-lurus aja gitu? Atau mau agak-agak sedikit apa butuh sensasi gitu ya udah kalau butuh sensasi lebih bermakna lebih banyak tantangan lebih hidup kalau mas saya bilang hidup lebih hidup ya itu ya udah lakukan hal-hal yang sifatnya sosial gitu nggak money oriented aja nggak hanya hidup ini jangan selalu di apa namanya diukur dengan materi aja tapi juga kita tuh butuh kalau punya uang kerja punya uang itu kan senang ya betul nggak Iya. tapi kalau kita melakukan sosial itu menurut saya lebih senang ya nggak ada uangnya tapi senangnya luar biasa Iya. kalau menurut saya bilang kalau les itu kegiatan anak itu menurut saya itu healing bahasa saya healing kalau healing ke mana-mana itu ke apa namanya ke pantai apa pulangnya capek uang habis kalau Iya, ngajar Bu. anak-anak itu ngajar anak-anak itu nggak capek nggak ada capek-capeknya orang cuma duduk aja ketawa-ketawa ngajar nyanyi-nyanyi gitu ya setelahnya apa nggak kekurangan uang kehilangan uang juga nggak capek gitu yang ada adalah bahagia yang tak terhingga gitu dan ya berharap dapat jadi amal jariah gitu jadi ilmu yang bermanfaat gitu itu aja sih Amin. apa sih maknai hidup aja maknai hidup itu untuk apa sih kita hidup gitu Allah ciptakan kita itu untuk apa apakah hanya untuk itu aja atau apa gitu apakah ada misi yang lain gitu nah tapi ya gitu volunteer itu kan panggilan hati ya tapi juga nggak bisa menjudge orang yang nggak mau volunteer itu orang yang nggak peduli nggak sosial nggak juga mereka punya kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi kemudian tidak punya waktu untuk apa namanya menjadi volunteer tapi mereka punya jalan lain gitu dengan cara yang lain lah gitu kita nggak usah menjudge juga seperti itu gitu ya. Oh iya Ibu, tadi kan anggotanya ada sekitar 40. Itu sekitar tempat tinggal Ibu atau mana-mana? Terus ini Bu, dulu awal-awal Ibu ngajak itu gimana ya kan dalam kurun waktu belum lama tapi bisa mengajak orang segitu banyaknya kan Masya Allah sekali Bu. Ya, ini kita tuh punya sosial marketing, bukan 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 ini ya sosial marketing. Ini yang namanya salah satu volunteer kita itu namanya Bu Agus atau Bu Herni atau Bu Nana, mana aja terserah gitu. Nah dia itu yang banyak mempromosikan gitu ya, mempromosikan nanti kerjasama dengan pengurus TPA gitu ya. Misalkan anak-anaknya mau les enggak gitu ya. Nah itu biasanya itu dari situ. Kemudian anak yang satu ini nanti cerita ke temennya gitu ya. Temennya jadi ikut gitu terus aja. Nah ini dari berbagai tempat. Tapi paling banyak itu di sekitar Wonder Home Library ya. Tapi ada juga yang jauhnya itu 45 menit daerah pinggir. Nah itu ada setiap hari ke sini. Ini Bu. Ya betul. Ada juga yang dari Balai Catur, lumayan kan jauh ke tempat kita. Terus ada yang agak jauh gitu ya, Wirokraman macam-macam. Itu ada yang jauh. Tapi kalau mereka butuh dan kita welcome dengan warm welcome gitu ya, dengan hangat kita bareng itu, mereka merasa itu adalah tempat yang menarik, menyenangkan buat anak-anak. Ya. Di Wonder Home Library itu ada hal yang diprioritasin nggak Bu? Misal kayak ini cuma khusus buat ini gitu, cuma khusus buat privat aja gitu. Enggak ada. Kita nggak punya apa-apa pembatasan yang jelas nggak boleh mencuri, nggak boleh menjual barang haram atau melakukan hal-hal yang di luar ini ya batasan-batasan yang tidak sesuai lah dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Yang jelas boleh ngapain saja, boleh berkegiatan apa saja. Terus kita sekarang prioritaskan ke les ya, karena anak-anak ini cukup antusias ya, jadi kita fokus dan kita benar-benar setiap hari insya Allah. Yang kedua podcast ini karena
orang sudah kurang tertarik dengan buku yang bersifat fisik ya, mereka sekarang baca buku e-book, baca mencari pengetahuan informasi itu dari podcast, dari YouTube dan macam-macam. Jadi kita sekarang banyak insya Allah ya, ini kita juga mau bikin pleno itu salah satunya bahas itu juga, mulai lagi menata ke depan podcastnya. Jadi podcast yang banyak diprioritaskan untuk kegiatan kita sendiri, karena nanti masuk ke ruang-ruang ruang-ruang orang banyak gitu ya, biar mereka bisa mengaksesnya. Dari teman-teman saya misalkan di Bogor, teman-teman saya di mana gitu ya, di luar sana yang non Jogja, suami saya juga teman-temannya banyak di luar sana, mereka kan nggak bisa mengakses dan nggak bisa hadir di Wonder Home Library, tapi mereka bisa mengakses lewat YouTube. Itu kegiatan-kegiatan kita itu banyak diketahui oleh teman-teman saya di luar sana, teman-teman suami saya itu ya karena dengan publikasi di YouTube, di Facebook dan lain-lain gitu. Hai kita. Okay. Ini anak saya. Hai. Kecil. Ya. Ibu ada pesan-pesannya buat kita, enggak buat anak-anak remaja atau buat siapapun gitu? Ada pesan-pesannya? Apa ya? Saya pesan ini aja sih, bikin hidup kalian tuh lebih berarti. Karena remaja, umur kita tuh nggak akan pernah terulang ya. Remaja kalian nggak akan terulang, masa muda kalian nggak akan terulang, anak-anak juga nggak akan terulang. Nah, bagaimana usia-usia tertentu itu selalu menorehkan histori yang positif gitu. Nah, ini remaja misalkan, kemudian menorehkan hal yang positif kayak Nisa nih, kayak volunteer di sana sini. Nanti ketika sudah tua pun itu kan tetap jadi histori ya. Jadi bahagia aja pokoknya rasanya gitu ya. Gitu. Pokoknya bikin histori kalian sebaik-baiknya. Bikin histori yang bermanfaat dan positif. Dan ingat, hidup ini tidak hanya urusan uang, makan, kecantikan, fisik gitu ya, tapi lebih dari itu. Nah, kalau kita meninggal itu apa yang kita tinggalkan untuk orang banyak gitu, kayak legasi kita butuh. Saya kenapa bikin Wonder Home juga salah satunya, ketika saya meninggal itu ada legasi yang kami tinggalkan yang tetap bermanfaat untuk orang banyak gitu. Oke. Terima kasih Ibu atas sharingnya hari ini. Alhamdulillah saya mendapat banyak sekali ilmu, saya dan teman-teman yang join live hari ini. Kita banyak mendapatkan ilmu, kita jadi tahu pentingnya berbagi itu apa, kayak histori selagi kita masih sehat dan muda itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Ibu. Insya Allah nanti kalau ada waktu, saya dan teman-teman akan main ke Wonder Home Library ya Ibu. Siap, ditunggu. Oke. Ibu masih ada tambahan lagi? Atau mau sharing-sharing lagi? Sharing-sharing apa ya? Nggak tanya apa namanya, kenapa namanya Wonder gitu, nggak ada ya? Tadi saya kepikiran, kenapa namanya Wonder? Apa jangan-jangan terinspirasi dari Wonderland atau apa? Wonderland ya, Wonderland. Kan salah satu stigma negatif yang dulu buat orang negatif itu kok namanya ke Amerikaan ya, kayak gitu. Enggak. Al Barokah kan banyaknya sekarang itu pakai nama-nama Islam ya. Jadi kayak Islam. Nah, ini kok kayak nggak ada Islamnya gitu ya. Jadi Wonder Home itu menurut ada home-nya itu kan biar homey aja sebenarnya, perpustakaan, tapi membuat kita di perpustakaan tuh homey gitu, kayak di rumah gitu, bukan kayak di perpustakaan. Wonder itu kan pertanyaan-pertanyaan sains, wondering gitu ya, tanda tanya, penuh terheran-heran, tanda tanya gitu. Nah, ini kan makanya ketika kita penuh
pertanyaan-pertanyaan atau penasaran-penasaran. Makanya kan kita cari jawabannya. Nah, salah satu jawabannya kan kita cari contohnya di Wonder Home. Maksudnya di library. Library itu kan banyak buku. Misalnya pengen tahu sih tentang cara membuat ini, oke, carilah di situ. Bagaimana terjadinya erupsi? Apa ya? Ya sekarang sih di Google ya, sebenarnya gampang. Tapi kalau yang pengen baca ya ke library gitu. Nah, kedepannya supaya ada itu juga sih, nanti ada digital book gitu, mudah-mudahan terrealisasi. Ya, mudah-mudahan nanti ada kolaborasi dengan dompet duafa. Ya. Monggo kalau mau pada daftar buku apa namanya, wakaf buku boleh, wakaf tenaga boleh. Oke, berarti kalau ya, mau wakaf buku apapun langsung menghubungi ibu ya. Iya. Nah, Wonder Home Library itu dulu di Amerika itu di Amerika itu ada namanya Wonder Lab. Wonder Lab ya. Nah, Wonder Lab itu apa itu? Museum anak. Salah. Iya, museum anak ya. Itu rumah sains. Wonder Home itu apa ya? Wonder Lab itu Pak. Wonder Lab itu ini ya, museum ya. Museum Science. Nah, Museum Science di Amerika juga ada, di Chicago juga itu museumnya keren banget. Jadi museum itu nggak tempat yang menyebalkan, bukan menyebalkan, membosankan, tapi kayak tempat rekreasi, menarik. Anak-anak tuh pengennya ke situ, Wonder Lab namanya. Makanya kita ambil dari Wonder itu juga. Oke, Bu. Berarti yang misal ada Wonder Green, kayak tadi Wonder yang lain itu tujuannya juga sama ya, Bu? Buat kita lebih curious, buat kita lebih kepo gitu ya, Bu? Iya, Wonder Green misalkan. Bagaimana memilah sampah juga, bagaimana mendaur ulang sampah. Kita belum sampai ke situ. Masih nyari-nyari narasumber yang bisa mengajarkan itu ya. Bukan narasumber apa ya? Nantilah cari insya Allah yang bisa mengajarkan bagaimana mendaur ulang gitu ya. Nah, itu bagaimana memilah sampah yang ini. Edukasi, lebih ke edukasi gitu. Ya, Masya Allah sekali, Bu. Mantap. Ya, amin. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin. Oke, Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. Sama-sama ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan sharing banyak hal dengan kami. Oke, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa main ke Wonder Home Library. Siap. Maaf ya, Bu, mungkin kalau ada tutur kata saya yang sedikit mungkin banyak sekali kekurangan. Mohon maaf ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Sukses terus ya buat Mbak Nisa dan teman-teman di volunteer dompet duafa ya. Semoga terus menebar manfaat buat banyak-banyak umat ya. Oke. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.